kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama kembali datang padamu untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum kita ambil Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Adik-adik di rumah bisa baca ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Nah, di sini judul perikopnya adalah tidak ada lagi perhambaan. Nah, masih banyak orang Kristen di Indonesia yang mempercayai kekuatan lain di luar Allah. Misalnya, kekuatan roh-roh tertentu, atau mempercayai suatu benda-benda yang sering dianggapnya membawa keberhasilan. Nah, benda-benda itu disebut jimat. Nah, kekuatan ini dipuja atau disembah sedemikian rupa sehingga diadakan suatu ritual khusus yang dijadikan persembahan. Nah, semua dilakukan sebagai cara untuk mencari keselamatan, terutama selama ia hidup. Dalam suratnya, Paulus menyebut jemaat Galatia telah berlaku bodoh. Bisa dilihat dalam Galatia pasal yang ketiga. Nah, mengapa demikian? Sebelum kedatangan Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Padahal Paulus pernah memberitakan kabar baik kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas. Berita itu adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama itu membelenggu mereka. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam suratnya Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia. Namun jemaat Galatia berlaku tidak menanggapi akan setiap apa yang Paulus sampaikan. Nah, di sini bagaimana dengan cara hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita serupa dengan jemaat Galatia atau serupa dengan dunia ini? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan dunia ini. Kita sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar yang Allah berikan bagi kita, yaitu suatu jaminan yang kekal yang kita dapatkan melalui Putranya yang tunggal, yaitu jaminan keselamatan. Jadi kita sebagai umat Allah, mari kita mengimani apa yang sudah Allah berikan kepada kita
yaitu suatu jaminan yang kekal. Nah, di sini kita belajar melalui renungan pagi ini, kita semua diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita dapatkan adalah suatu keselamatan yang kekal. Apakah di luar Tuhan ada keselamatan yang menjamin kita? Tidak ada. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk nama Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi di luarnya kita masih melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, kita masih melakukan sesuatu yang menganggap itu suatu yang membawa keselamatan, padahal semuanya adalah sia-sia. Atau mungkin misalkan kita mempunyai suatu benda yang membuat kita senang, membuat kita nyaman, padahal semuanya itu adalah sia-sia. Jadi mari keselamatan, keberhasilan hanya didapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita mensyukuri akan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui Yesus Kristus kita mendapatkan semuanya. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui renungan pagi ini bahwa keselamatan hanya didapat di dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terus berkati kami semua Tuhan untuk kami dapat melakukan akan setiap bagian kami hanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami puji dan kami sembah, hanya Engkau saja yang kami agungkan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Semuanya kami bersyukur atas kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini, Tuhan Yesus berkati. Habatus